Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ratu Virgina dengan NIM 666124018. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis visi dan misi Untirta. Selamat menyaksikan. Secara umum, visi Untirta sudah mencerminkan arah pengembangan yang jelas dan progresif. Visi ini sudah berorientasi ke masa depan karena menegaskan target waktu yang spesifik, yaitu tahun 2030, serta menggambarkan perubahan status kelembagaan menuju perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Artinya, visi ini tidak hanya menggambarkan kondisi saat ini, tetapi mengarah pada transformasi institusional yang lebih mandiri dan kompetitif. Selain itu, gagasan healthy, integrated, smart, and green memperlihatkan cita-cita ideal untuk menciptakan kampus yang sehat, terintegrasi, cerdas, dan berwawasan lingkungan. Meskipun demikian, visi ini masih memerlukan kejelasan pada aspek penerapannya. 4 pilar hits and green sebaiknya dijabarkan dengan indikator yang terukur agar tidak berhenti pada slogan. Penggunaan istilah berbahasa Inggris juga perlu disertai sosialisasi agar lebih mudah dipahami masyarakat. Untuk memperkuat maknanya, Untirta perlu menanamkan nilai berkarakter dalam budaya akademik, menetapkan ukuran kelulusan yang jelas, serta mendukung pencapaian daya saing global melalui kerjasama internasional, program pertukaran mahasiswa, dan riset kolaboratif lintas negara. Dengan langkah-langkah tersebut, visi Untirta akan jauh lebih realistis, komunikatif, dan mampu menjadi arah nyata menuju universitas unggul di tahun 2030. Selanjutnya, misi Untirta. Misi pertama yaitu meningkatkan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing sudah menggambarkan peran strategis Untirta dalam menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten. Misi ini memenuhi kriteria misi yang baik karena memberikan definisi organisasi yang jelas dan menunjukkan aspirasi Untirta dalam membentuk lulusan berkarakter. Namun, misi ini dapat diperkuat dengan memperjelas siapa sih sasarannya agar lebih terarah. Tujuan dari misi ini adalah menghasilkan lulusan yang kompeten, berintegritas, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Sasaran yang ingin dicapai meliputi spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time-bound. Spesifik yaitu mengembangkan kurikulum berbasis outcome-based education yang menanamkan nilai karakter dan kompetensi global. Measurable yaitu minimal 80% program studi sudah terakreditasi unggul dan 90% lulusan memperoleh pekerjaan sesuai bidang dalam waktu kurang dari 6 bulan setelah lulusannya. Lalu yang ketiga ada achievable, yaitu dicapai melalui peningkatan kapasitas dosen, pembaruan kurikulum, serta kemitraan dengan dunia usaha dan industri. Lalu yang keempat ada relevan, yaitu mendukung visi Untirta untuk mencetak lulusan unggul dan berdaya saing global. Lalu yang terakhir ada time bound, dicapai secara bertahap hingga 2030 dengan evaluasi setiap 2 tahun. Lalu misi yang kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian serta pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman. Nah, misi ini menunjukkan relevansi dan orientasi inovasi yang kuat. Ini sudah memenuhi unsur filosofi, teknologi, serta fokus keberlanjutan karena menekankan adaptasi terhadap perubahan zaman. Namun, misi ini bisa diperkuat dengan menunjukkan keunggulan khas Untirta, misalnya melalui riset berbasis integrasi teknologi, lingkungan, dan masyarakat lokal. Tujuannya yaitu menghasilkan penelitian dan pengabdian yang berdampak nyata bagi masyarakat serta pembangunan berkelanjutan. Teori SMART yaitu spesifik, meningkatkan jumlah riset kolaboratif, publikasi internasional, dan pengabdian masyarakat yang berbasis kebutuhan lokal. Lalu yang measurable, yaitu publikasi internasional meningkat 20% setiap tahun, serta minimal 30% penelitian menghasilkan produk, model, atau inovasi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang ketiga ada achievable, melalui itu dapat diraih melalui peningkatan kapasitas peneliti, penyediaan dana riset kompetitif, dan kerjasama dengan lembaga riset nasional maupun internasional. Lalu yang ketiga relevan. Ini sejalan dengan misi Untirta sebagai perguruan tinggi yang berperan aktif dalam menjawab tantangan sosial dan lingkungan. Yang ketiga time bound, target dicapai secara bertahap hingga 2030 dengan capaian menengah pada tahun 2027. Misi yang ketiga, meningkatkan daya dukung tata kelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari Healthy, Integrated, Smart, and Green University. Tujuannya mewujudkan sistem tata kelola yang sehat, transparan, efisien, dan berbasis teknologi, serta mendukung lingkungan kampus yang berkelanjutan. Lalu sasarannya spesifik, yang pertama spesifik, menerapkan smart governance dan manajemen energi berkelanjutan sesuai prinsip HITS Green. Yang kedua measurable, 90% layanan akademik dan administratif terintegrasi digital, tingkat kepuasan sivitas akademik mencapai 80%, serta emisi kampus berkurang 30%. Yang ketiga ada achievable, dicapai melalui modernisasi sistem informasi, pelatihan SDM, dan penguatan infrastruktur ramah lingkungan. Yang keempat ada relevan, yaitu dengan mendukung visi Untirta sebagai universitas yang sehat, cerdas, dan hijau. Yang terakhir ada time bound, penerapan penuh dan terukur pada tahun 2030 dengan laporan kemajuan tahunan. Selanjutnya analisis faktor eksternal dari Untirta. Yang pertama ada sosial. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan tinggi terus meningkat. Gen Z yang kini mendominasi mahasiswa memiliki karakter adaptif, kreatif, dan melek teknologi. Kondisi ini sejalan dengan visi Untirta menuju Smart University, di mana mahasiswa lebih mudah menerima pembelajaran berbasis digital dan riset harapan. Dari segi fasilitas, Untirta sudah cukup bagus, seperti tersedia asrama mahasiswa yang menjadi bentuk dukungan nyata bagi mahasiswa yang berasal dari luar daerah, termasuk luar Pulau Jawa, guna mempermudah adaptasi, menekan biaya hidup, dan memperkuat ikatan sosial antar mahasiswa. Dari sarana dan prasarana sendiri, Untirta sudah cukup baik ya, namun perlu ditingkatkan lagi. Selain itu, budaya kampus seperti upacara setiap 17 Agustus menjadi bentuk penanaman nilai nasionalisme dan kebersamaan di lingkungan universitas. Kegiatan tersebut memperkuat identitas sosial kampus sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga pembentukan karakter kebangsaan. Selanjutnya ada faktor ekonomi. Pertumbuhan industri dan ekonomi di wilayah Banten membuka peluang besar bagi lulusan Untirta untuk terserap di dunia kerja, sekaligus menjadi peluang pengembangan riset harapan. Selain itu, program beasiswa Untirta seperti KIPKA, beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Bakti Erlangga, dan beasiswa lainnya memberikan dukungan finansial bagi mahasiswa, juga memperluas akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari berbagai latar belakang ekonomi dan mendorong pemerataan kesempatan belajar. Dengan begitu, Untirta dapat mencetak SDM unggul tanpa hambatan biaya. Program ini juga meningkatkan citra universitas sebagai kampus inklusif yang peduli terhadap kesetaraan pendidikan. Selanjutnya politik, hukum, dan pemerintahan. Dukungan pemerintah melalui kebijakan pendidikan seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta status PTNBH memberi keleluasaan bagi Untirta dalam mengelola sumber daya akademik dan keuangan. Selain itu, program nasional seperti MBKM, pendanaan riset, PRIN, dan LPDP serta kebijakan Green Campus mendukung arah pengembangan Untirta sebagai Hits and Green University. Implementasi kerjasama MBKM dengan Universitas Lampung juga menunjukkan langkah positif dalam membangun jaringan akademik. Namun, perlu ada konsistensi antar fakultas agar kebijakan ini tidak hanya berjalan di beberapa program studi saja, melainkan menyeluruh. Selanjutnya ada teknologi. Pemanfaatan teknologi di Untirta sudah cukup baik. Penggunaan AI, Big Data, dan sistem Smart Campus membantu pengelolaan pembelajaran dan riset. Untirta juga telah memasang panel surya sebagai sumber energi alternatif untuk mendukung visi ramah lingkungan dan pengurangan emisi karbon. Salah satu inovasi menarik di bidang teknologi ramah lingkungan yang ada di Untirta yaitu terdapat alat BSI atau bank sampah inovatif yang memungkinkan mahasiswa menukar botol plastik untuk mendapatkan poin. Alat ini tersebar di beberapa titik kampus, meski masih perlu perbaikan karena tidak semua berfungsi optimal. Selain itu, Untirta juga telah menyediakan tempat sampah terpilah untuk organik, non-organik, plastik, dan bahan yang tidak dapat didaur ulang, serta area khusus untuk penampungan botol plastik. Selanjutnya, media. Untirta sendiri aktif di media sosial seperti Instagram untuk membagikan kegiatan dan prestasi kampus. Untirta juga memiliki sistem daring seperti Spada, Siakat, dan Siakang. Namun, sistem daring
tersebut menurut saya lebih baik digabungkan menjadi satu platform terpadu agar lebih efisien. WiFi kampus juga sudah baik dengan koneksi yang stabil. Selanjutnya demografis. Banten memiliki bonus demografis dengan jumlah penduduk usia produktif yang tinggi dan lokasi strategis dekat dengan Jakarta, sehingga menjadi peluang besar bagi Untirta untuk mencetak SDM unggul dan kompetitif. Selanjutnya cuaca. Cuaca di kawasan Untirta sendiri cukup panas karena pohon-pohon di sekitar itu masih kecil dan juga belum mampu memberikan keteduhan yang optimal. Peningkatan jumlah dan kualitas ruang hijau perlu menjadi prioritas agar suasana kampus lebih nyaman, sejuk, dan sesuai dengan semangat Green University. Selanjutnya yaitu faktor internal dengan analisis 6M, yaitu man, money, machine, method, market, dan material. Untirta sendiri mulai mengembangkan program pelatihan rutin untuk dosen dan tenaga kependidikan seperti workshop digital learning, academic writing clinic, dan pelatihan student-centered learning. Program rekrutmen tenaga baru juga sedang berjalan guna menyesuaikan kebutuhan kampus yang semakin besar. Di sisi lain, semangat kolaboratif antar dosen meningkat melalui riset bersama lintas fakultas, meski masih perlu penguatan budaya riset dan mentoring bagi dosen muda agar produktivitas publikasi meningkat. Lalu selanjutnya money atau pendanaan. Saat ini Untirta telah mulai membuka peluang kerjasama dengan dunia industri dan pemerintah daerah dalam bentuk matching fund dan pendanaan penelitian terapan. Selain itu, ada peningkatan dalam upaya transparansi anggaran melalui sistem pelaporan digital berbasis SIMKE. Namun, masih dibutuhkan penguatan unit-unit kewirausahaan kampus seperti business center atau teaching industry agar Untirta dapat memiliki sumber pendapatan mandiri yang berkelanjutan, bukan hanya mengandalkan biaya pendidikan dan hibah penelitian. Yang ketiga yaitu mesin. Saat ini, Untirta terus memperluas infrastruktur berbasis green campus. Selain panel surya dan sistem daur ulang botol plastik atau BSI, tersedia juga lift di beberapa gedung baru serta akses wifi dengan kondisi yang stabil. Penataan lingkungan fisik juga diarahkan agar lebih ramah pejalan kaki dan inklusif bagi penyandang disabilitas. Namun, perlu peningkatan dalam perawatan fasilitas dan pemerataan sarana antar kampus lama dan baru agar kualitas pembelajaran tetap setara. Yang keempat ada metode. Beberapa unit kerja di Untirta mulai menerapkan quality assurance cycle berbasis standar ISO dan audit mutu internal atau AMI. Proses perkuliahan kini juga diarahkan menuju sistem blended learning dan penggunaan learning management system terpadu. Namun, tantangan muncul dalam konsistensi penerapan SOP antar fakultas serta rendahnya disiplin pelaporan kegiatan akademik. Oleh karena itu, penguatan budaya mutu dan pengawasan berbasis data perlu menjadi prioritas. Yang kelima ada market atau pasar. Untirta kini mulai aktif memperkuat hubungan dengan alumni melalui Ikatan Alumni Untirta yang terlibat dalam kegiatan promosi dan jejaring kerja. Selain itu, publikasi prestasi mahasiswa dan dosen di media sosial juga membantu membangun citra positif kampus. Namun, strategi pemasaran berbasis digital dan kerjasama dengan dunia industri masih harus ditingkatkan lagi. Misalnya, dengan menghadirkan career center terpadu yang mempertemukan mahasiswa dengan perusahaan mitra. Yang terakhir ada material. Untirta sudah berlangganan beberapa jurnal daring internasional dan mengembangkan repositori digital untuk menampung karya ilmiah mahasiswa serta dosen. Program research grant internal juga mulai diperluas untuk mendukung publikasi di jurnal bereputasi. Namun, penyediaan bahan riset dan dukungan administratif bagi peneliti masih perlu diperkuat, termasuk memperluas akses terhadap data industri lokal agar riset lebih aplikatif dan berdampak langsung. Selanjutnya kesimpulan. Untirta telah menunjukkan perkembangan positif menuju visi HITS and Green University 2030. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi digital, serta penerapan prinsip ramah lingkungan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan kampus yang unggul dan berkelanjutan. Dukungan kebijakan nasional, kolaborasi dengan industri dan perguruan tinggi lain, serta pemanfaatan bonus demografi Banten turut memperkuat daya saing Untirta di tingkat nasional. Meski begitu, masih diperlukan perbaikan pada pemerataan fasilitas antar kampus, integrasi sistem digital, serta penambahan ruang hijau agar lingkungan belajar semakin nyaman dan efisien.